Halo, jumpa lagi. Videonya udah lama nggak buat ya, sekitar 1 mingguan atau 2 minggu lah. 2 minggu yang lalu aku buat video tentang jagung ya. Nah ini sekarang aku mau panen kompos yang sudah lama aku tampung di bak kompos samping rumah ya. Jadi setiap pembersihan rumput di lingkungan kebun, apakah itu hasil tanaman ataupun rumput-rumput yang tumbuh liar ataupun dedaunan buah seperti mangga, jambu, kemudian nangka segala macam, aku selalu tampung di sini. Jadi berapa bulan yang lalu aku tampung, awal aku tampung aku nggak tutup ya, aku biarkan bahan-bahan organik itu terjadi dekomposisi pelapukan dari bahan-bahan organik itu, bahan organik yang coklat kering juga yang hijau. Jadi setelah itu aku siram dengan mol mikroorganisme lokal dan air cucian beras, dan aku biarkan. Tujuan awal aku upayakan agar bahan-bahan semua merata, tercampur dengan mikroorganisme lokal, dengan VOC, pupuk organik cair, dan dia lembab sehingga memudahkan awal bakteri bekerja, bakteri untuk hewan-hewan untuk mengurai bahan-bahan organik ini menjadi kompos. Setelah itu aku biarkan, aku nggak tutup lagi, aku biarkan sekitar 2-3 minggu, kena hujan, kena panas, sehingga merosot, bahannya hancur, turun ke bawah. Aku tambahkan lagi sampai penuh. Ini baknya sekitar 1 meter ya, berkisar 1 meter tingginya, lebarnya juga sekitar hampir 1,5 meter ya, panjangnya 2 meter. Itu aku biarkan, aku tambahkan terus. Setelah itu aku tutup dan aku tidak siram lagi. Aku siram terakhir dan aku tutup karena kebetulan komposku banyak, masih lumayan untuk, bukan banyak sekali tapi lumayan untuk pemberian makanan untuk tanah dan pemberian makanan untuk tanaman, mikroorganisme di tanah. Masih sekitar 7-8 karung beras itu, dan ini aku biarkan. Nah sekarang aku mau panen kompos dan aku mau perbaiki tempat ini untuk menampung rumput yang ada di sana, yang aku tabang pisang, panen pisang, aku potong pohon jambu, dedaunannya aku akan tampung di sini. Kebetulan stok rumput banyak di kebun sini, aku mau tampung di sini ya. Nah kompos itu penting ya. Nah ini sudah jadi ya, ini sudah banyak, sudah jadi, baunya juga harum, bau khas kompos. Kemudian sudah dingin. Kita akan pisahkan ini. Aku akan pisahkan yang di bagian atas, nanti kita panen di bagian bawah. Ini berbagai macam bahan kering, bahan hijau, kemudian dari perakaran rumput, tanaman segala macam. Aku kasih di sini, nasi basi segala macam. Pokoknya bahan-bahan organik lah aku kasih di sini. Jadi kenapa harus kompos? Karena kompos itu dalam dunia pertanian, berkebun secara organik, itu kompos sangat dibutuhkan oleh tanaman, oleh tanah, sebagai nutrisi tambahan, suplai nutrisi tambahan yang bisa bermanfaat bagi tanah, bagi tanaman. Terutama karena kompos itu merupakan bahan fisik, bahan organik berbentuk fisik yang akan diserap tanaman secara berlahan-lahan, secara tahap demi tahap, sampai tanaman itu masuk fase generatif, dari fase vegetatif ke generatif. Dan setiap kompos yang kita buat, apabila rasionya tepat, perbandingan antara bahan hijau dan bahan kering, termasuk bahan-bahan organik yang sumbernya dari akar, maka tentu kompos itu memiliki unsur hara yang komplit, yang lengkap, baik nitrogen,
baik fosfat, kalium, kemudian zinc, mangan, magnesium, kalsium, vitamin B kompleks, vitamin A, dan lain-lain. Pokoknya banyak unsur hara. Kalau rasionya perbandingan antara unsur hara nitrogen berbanding C karbon ya. Nah, kompos itu sangat dibutuhkan tanaman karena tanah walaupun sebagai media tanam dia bisa menghidupkan tanaman karena di situ ada mikroorganisme. Ketika haranya sudah diambil oleh perakaran tanaman, perakaran tumbuhan yang kita tanam, perakaran rumput yang ada di situ dan menyerap hara dari tanah, maka tentu tanah itu tingkat kualitasnya menurun. Potensial kualitas hara dan potensial tanah itu sedikit demi sedikit mengurang untuk memberikan suplai makanan terhadap tanaman, sehingga kompos itu sangat bermanfaat bagi tanah dan bagi tumbuhan untuk mengkulturkan, mengembangbiakan mikroba, mikroorganisme maupun makroorganisme di situ demi terpenuhinya kebutuhan makanan bagi tanaman. Sehingga sebagai prinsip dasar dan kewajiban petani organik, entahlah apakah petani kimia sintetis juga melakukan itu, tapi petani organik selalu sebagai pekerjaan yang utama untuk membuat kompos di lahan, di tanah ataupun di bedengan. Sehingga begitu kita memanen kompos, artinya tanaman kita sudah siap dikasih jatah untuk memberikan makanan kepadanya. Nah, ini juga termasuk di dalamnya ada humus semacam humus hutan begitu, semacam humus hutan besar, humus tanah yang ada di lingkungan kebun. Kemudian semacam ada leaf mold di sini. Misalnya pelapukan bahan-bahan yang ada di hutan itu kan tumpukannya seperti ini. Ketika kita ambil 10 sampai 15 sampai 30 cm dari permukaan, kita mendapatkan humus, dan di situ banyak sekali mikroorganisme yang baik, termasuk yang jamur, fungi yang lain ada di situ. Nah, kita membuat kompos itu sebenarnya prinsip secara harfiah kita meniru apa yang telah dikehendaki oleh pekerjaan, apa yang telah dikehendaki oleh alam. Sehingga kalau kita buat seperti ini, tentu kita mendapatkan leaf mold juga ada di sini. Kita juga mendapatkan humus ada di sini, termasuk kita juga mendapatkan kompos. Walaupun ada perbedaan definisi antara humus, leaf mold dan kompos, tapi tujuannya sama, yaitu mengembangkan kehidupan mikroorganisme, mengkulturkan. Semakin banyak mikroorganisme yang beragam, semakin baik untuk kesuburan masa depan pertanian kita. Jadi kalau teman-teman mau buat kompos, atau teman-teman mau buat pupuk cair, teman-teman tinggal mengambil ini aja. Bisa 1 genggam ini sudah di dalamnya miliaran mikroorganisme. Silakan teman-teman uji dalam laboratorium mikroskop. Teman-teman lakukan itu. Basahi kompos ini, ambil berapa mili, masukkan di preparat, di gelas preparat, kemudian teman-teman zoom dengan mikroskop. Ribuan mikroorganisme hidup di situ. Karena kalau tidak ada mikroorganisme, tidak mungkin bahan-bahan organik ini akan melapuk menjadi tanah dan kompos. Walaupun itu satu hal sebagai pengaruh internal dan pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal dari pekerjaan mikroorganisme, tapi pengaruh internalnya adalah yang namanya bahan organik atau materi itu sifatnya juga hancur. Hukum-hukum materi itu kan tetap melapuk, ada kemudian tiada, habis ada lagi. Jadi dia tetap hancur dan akan menjadi tanah, kemudian memproduksi dirinya lagi untuk menghasilkan makanan, seperti hutan memproduksi dirinya, alam memproduksi dirinya, tumbuh-tumbuhan memproduksi dirinya. Jadi walaupun ada bantuan eksternal dari hewan, mikroorganisme, tapi materi itu, ini kan materi nih, sesuatu yang bisa dilihat, dipegang, diraba, disentuh, dirasakan. Ini kan sifatnya melapuk karena dia bahan organik.
dipercepat lagi dengan kelembaban mikroorganisme yang lain yang ada di lingkungan sini, dan dia menjadi seperti ini. Sehingga teman-teman kalau mau membuat kompos, tinggal ambil ini sekitar 1 genggam atau 2 genggam, teman-teman taburi aja di atas bahan-bahan organik begitu. Atau kalau membuat POC mol, ambil 1 genggam 2 genggam, teman-teman taburi aja di atas POC pupuk cair itu, kemudian tutup dan biarkan 1 minggu aja sudah kelihatan kapang jamur atau semacam busa putih di atasnya, ataupun semacam hifa di atasnya, ataupun semacam jamur yang lain yang membentuk seperti lingkaran busa atau lingkaran putih. Itu artinya terjadi proses fermentasi yang baik, mikrobanya hidup. Apalagi teman-teman memberikan bahan-bahan yang ada unsur karbonnya, unsur nitrogennya, termasuk ada karbohidrat di situ yang bisa diolah mikroorganisme menjadi glukosa, bahan untuk kebutuhan makanan dia. Oke, semoga bermanfaat. Inilah kompos yang dibuat dan kita bisa mendapatkan hasil yang sangat baik. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Banyak sekali binatang-binatang kecil, hewan-hewan kecil yang sungguh indah dan menakjubkan. Terima kasih atas pekerjaan mereka yang bisa menghancurkan ini. Jaga kesehatan, semoga bermanfaat, dan silahkan mencoba selama itu baik untuk kebutuhan tanaman teman-teman.